Ya Allah, iki piye benakna? Ya Allah benakna. Hancur begini ya, hitungannya ya ada etikat baik lah intinya. Di segmen video kali ini kita akan membahas lagi rangka ESAP karena ada kejadian-kejadian yang terbaru gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka soal pembahasan rangka ESAP, skip aja. Jadi ada apa aja sih di video kali ini yang akan kita bahas, yaitu soal rangka ESAP, kejadian-kejadian yang terbaru, kemudian ada juga di sini chat DM kepada Honda, dan kemudian ada juga di sini soal kejadian Honda Beat tahun 2019 yang rangkanya itu masih pipa ataupun turbular, yang ternyata di situ sudah ada penjelasannya seperti apa dari si pemilik motornya, yaitu Bang Sodri. Karena banyak yang bilang bahwa motor tersebut itu wajar karena kena pantai, kena air pantai ya, kena air laut gitu ya. Oke, untuk yang pertama langsung aja di sini, yaitu bagaimana kronologi penjelasan dari Bang Sodri yang kita bacakan narasinya. Karena sebelumnya ada yang bilang gini, lihat kondisi motor juga ketahuan itu motor tiap hari lewat air asin, tabung shock aja udah habis, ngelotok, baut, kerasa semua. Masa iya kondisi kayak gini? Yang salah pabrikan juga, mau merek apapun nyerah sama air asin gitu ya. Nah di sini dia tidak percaya nih. Banyak orang, para netizen mengira bahwasanya motor Honda Beat yang patah rangka di Pantai Indah Kapuk itu adalah rangka yang kena air laut. Beginilah kira-kira narasi yang sebenarnya, kronologi kejadian yang sudah disampaikan oleh Bang Sodri. Hancur begini ya, hitungannya ya ada etikat baik lah intinya. Solusi yang terbaik ya saya terima. Ya, insiden kecelakaan yang menimpa seorang kurir bernama Muhammad Sodri pada hari Jumat lalu. Kecelakaan Sodri karena disebabkan rangka motor Honda Beat miliknya yang mendadak patah. Lelaki asli Jakarta ini mengaku kejadiannya sangat cepat dan membuatnya kaget saat hendak mengantar kiriman obat ke salah satu konsumen di Pantai Indah Kapuk. Motornya mendadak amblas akibat rangkanya patah. Kejadian mengejutkan itu berlangsung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saat rangka motor patah, Sodri langsung terlempar dan lutut kirinya mengalami luka sobek akibat terbentur aspal. Ya, Sodri, anak bungsu dari 4 bersaudara ini menambahkan, motornya yang patah langsung diangkut mobil pick up yang kebetulan melintas ke bengkel di daerah Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara Sodri sendiri mengaku tidak punya uang, memilih pulang untuk mengobati lukanya di rumah setelah diantar driver ojol. Butuh uang 1 juta untuk proses perbaikan motornya yang memakan waktu selama 3 hari. Honda Beat milik Sodri keluaran tahun 2019 yang masih menggunakan rangka tubular, pipa, dan patah pada bagian tengahnya. Sodri sendiri tidak tahu harus mengadukan kasus rangka patah pada motor Honda Beat miliknya kemana. Pada saat diwawancarai, Sodri berharap ada jawaban dari pihak Honda atas kasus kecelakaan rangka patah yang dialaminya. Saya pakai uang pribadi benerin motor dan berobat. Saya sebagai korban ingin tahu langkah apa yang dilakukan pihak Honda atas kasus kecelakaan ini. Soalnya sudah ada beberapa kasus seperti ini, belum lagi termasuk rangka ESAP yang karat sampai kropos, ungkapnya. Sodri sendiri merupakan kurir obat-obatan atau farmasi yang juga tulang punggung keluarganya. Dikatakannya selama ini motor Honda Beat miliknya selalu dicuci termasuk diservis, makanya dia merasa heran dengan kejadian rangka patah yang dialaminya secara mendadak. Motor selalu saya cuci dan servis di bengkel, kok bisa rangka motor yang dari pipa ini patah? Selain itu rumah saya juga jauh dari laut dan saya enggak pernah main ke daerah pantai. Sodri juga sempat memperlihatkan luka di lutut kirinya yang masih belum sembuh total, bahkan jalannya masih terlihat pincang. Nah, jadi begitulah ya alasannya. Dia juga ternyata tidak pernah dibawa ke pantai, tidak terkena air laut. Jadi ini bisa menjawab buat teman-teman ataupun orang yang bilang bahwasanya motor tersebut wajar kena air laut, ternyata tidak. Ya, sekalipun itu dibilang kena air laut nggak akan masuk akal, karena dari dulu juga sudah berpuluh-puluh tahun motor itu nggak ada yang namanya kejadian kayak gini kalau bukan tabrakan yang parah ya. Nggak ada alasan soal perawatan yang harus sedemikian ribet gitu ya. Oke, di sini juga nih ada yang ngechat ke akun Honda. Itu yang las ESAP silikat ya, tahu silikat gak? Kalau dicat gak nempel catnya, bisa menumbuhkan benih-benih karat. Terus di dalam itu rangka katanya cat celup semua, kok gak ada catnya. Habis itu pembuangan air kok
di pinggir, gak di atas kalian. Nah ya kan, seperti yang saya bahas kemarin, lubang-lubang pembuangan airnya itu di pinggir, nggak di bawah titik terendah. Terus yang di dek bawah itu pembuangan airnya besar banget ya, joss 100% untuk AHM. Nah ini kebalikannya ya, sarkas, padahal pembuangannya itu kecil banget, minim. Terima kasih sudah merepotkan kami para konsumen. Jika tidak ada solusi ya sudah, Yamaha semakin di depan, Suzuki is the best gitu ya. Kemudian dibalas oleh si adminnya, halo brosis, salam satu hati. Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, Minho sedang menunggu update dari pihak terkait. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tetap pantangin terus untuk info dan update terkait motor Honda ya brosis. Nah kira-kira begitulah jawabannya. Kemudian di video kali ini kita akan melihat ada kejadian rangka keropos lagi dari Honda Beat. Ya Allah, iki piye benakno? Ya Allah benakno, tolong benakno Mas. Ya Allah ampun. Ya Allah iki piye? Iki piye benakno? Emoh. Ya, dapat kita lihat dengan jelas ya. Ini yang kita bahas lubangnya yang depan dulu, karena kan ini di sampingnya kalang ya. Nah, kalau kita lihat di sini lubang bagian rangka asap ini itu kecil, di pinggirnya gede, di tengah-tengahnya kecil, kan dia nggak berada di titik terendah ataupun nggak cekung gitu ya. Untuk pembuangan air itu bisa air tuh masuk ke bagian sisinya, ada kemungkinan bisa tergenang, itu yang menyebabkan rangka asap ini cepat rusak. Jadi air bisa keluar, cuman nggak seluruhnya, itu masih ada sela-selanya yang bisa memungkinkan air diam, kecuali dia surut karena hawa panas di dalam rangka. Kemudian kita lihat lagi ini Honda Beat juga nih. Ya, jadi sampai saat ini masih menjadi perbincangan dikarenakan emang kejadian-kejadian terus ada, nggak sampai di situ aja, banyak orang yang terus penasaran. Jadi untuk orang-orang yang tidak mengalami ya sudah tidak mengalami, tetapi hargai juga orang-orang yang mengalami. Untuk yang tidak percaya ya bisa kita lihat ya, banyak kok kejadiannya gitu. Dan di sini juga tentunya ada beberapa Honda VCX juga. Padahal rangkanya itu double cradle, yang mana bukan rangka asap, tetapi ada juga kejadian yang keropos. Nah, kalau seperti ini, nampaknya di sini kesalahannya bukan soal rangka asap, tetapi dari segi produksinya mungkin ada yang kelewat, ataupun ada sedikit kesalahan, mungkin ada dari segi komposisi yang terlalu sedikit yang dipilih, dari misalnya bahan materialnya itu dari 2-6%, dia pilih paling terendah 2%-nya. Nah itu juga bisa mempengaruhi seperti di produk Cina, seperti yang beberapa waktu lalu kita bahas ya. Jadi kalau misalnya kita bicara, gak usah dibahas rangka asap, yang penting sekarang lebih baik kita bahas solusinya. Jadi untuk membahas solusi itu tidak bisa dilakukan oleh konsumen ya, sekalipun di chat tidak bisa menyelesaikan solusi. Solusi itu harus ada perubahan dalam pembuangannya juga. Pembuangan air, lubang pembuangan air di rangka, dan juga lubang pembuangan air di dek cover. Itu yang menjadi masalah. Jadi mau di chat sekalipun itu tidak bisa dikatakan sebagai solusi. Cat anti karat tidak bisa dikatakan sebagai solusi karena dari segi pembuangan air ini yang menjadi masalah, yang membuat rangka terendam dari luar dan dari dalam. Kalau dari luar itu disebabkan dari air yang berada di cover yang tersumbat, langsung naik ke atas seperti yang dibahas oleh Detach Engineering. Dan mengenai soal investigasi dari KNKT, Kemenhub dan juga AHM, ini belum dirilis ya, belum ada pengumuman, tetapi akan dirilis pekan depan kabarnya, bocorannya seperti itu. Oke. Nanti kita akan tunggu aja seperti apa kira-kira jawaban dari pihak AHM, karena kalau AHM sama KNKT sebelumnya sudah bilang bahwa dari produsennya tidak ada sama sekali kesalahan apapun, itu baik-baik aja, aman-aman aja. Nah tentu jawaban tersebut sudah
memperlihatkan jawabannya tidak ada respon yang benar-benar bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi para konsumen. Oke, mungkin itu saja sih ya yang saya bahas di video kali ini. Semoga Honda bisa memberikan penjelasan dan tanggung jawabnya bagi orang-orang yang mengalami masalah ini. Semoga Honda bisa lebih baik lagi ke depannya. Kritikan bukan sebuah hujatan, tapi kritikan adalah masukan agar produsen itu lebih baik lagi untuk kedepannya dalam menciptakan produk, apalagi produk tersebut dipakai beberapa jangka yang begitu lama ya, beberapa tahun ke depan gitu. Dan kabarnya juga para dealer juga sekarang sudah menyetop produksi rangka esap ataupun menyetop masuknya motor rangka esap karena dinilai ribet. Ketika datang di dealer itu harus diperiksa dan itu ribet, menambah pekerjaan mereka. Jadi mereka sebagian dealer itu menyetop rangka esap dealer ini ya, motor-motor bekas gitu, karena dinilai ya mulai menurun juga, belinya mahal, kualitas jualnya juga jadi ya menurun gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. So, buat kalian yang tidak suka jangan tonton, dan ini hanyalah sebagai informasi untuk teman-teman yang menunggu kabar-kabar terbaru dari update rangka esap dan kejadian-kejadian, apakah masih ada, apakah masih benar-benar banyak orang yang mengalami, tentunya kita akan update.